Cacing ini dapat memakan plastik. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor hewan bisa melakukannya. Ini adalah mealworm, sang pemakan plastik. Pencemaran plastik merupakan masalah lingkungan yang serius, dan penelitian terbaru memperkirakan volume plastik yang dibuang ke laut dapat meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 29 juta ton metrik per tahun pada tahun 2040. Mealworm adalah larva dari kumbang Tenebrio molitor. Ia berkembang biak melalui siklus metamorfosis sempurna dari telur, ulat, kepompong, dan kumbang. Mereka berasal dari Mediterania yang menyebar hampir ke seluruh dunia melalui aktivitas perdagangan. Di alam, makanannya berupa biji-bijian kering yang masih segar maupun busuk. Kebiasaan makan yang rakus membuatnya dianggap sebagai hama pada zaman dulu. Namun, hasil penelitian pada tahun 2015 oleh Wei Min Wu, peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat, telah menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya untuk memakan plastik. Kunci dari kemampuan menakjubkan ini terletak pada bakteri mikroskopis di dalam perut mereka. Bakteri ini tampaknya mengeluarkan enzim yang mampu memecah plastik ketika mealworm memakan polistirena, bahan yang digunakan dalam styrofoam dan sering ditemukan dalam kemasan. Mereka akan mengubahnya menjadi karbon dioksida dan butiran yang dapat diurai serta aman bagi tanah dan tanaman. Dari hasil penelitian Wei Min Wu, setelah 1 bulan, mealworm mengonsumsi styrofoam tersebut dan dilakukan pula tes kesehatan. Hasilnya, mereka sama sehatnya dengan mealworm yang makan makanan organik. Dibutuhkan sekitar 3.000 mealworm selama seminggu untuk memakan 1 cangkir kopi styrofoam. Semoga hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik yang terus meningkat. Ini mungkin makhluk paling aneh yang pernah kamu lihat. Ini adalah ribbon worm atau cacing pita karena memiliki badan pipih dan memanjang. Namun cacing pita ini berbeda dengan cacing pita parasit yang terdapat pada hewan ternak. Bedanya, cacing ini memiliki jaringan menyerupai akar yang disebut proboscis untuk berburu. Jaringan ini mempunyai otot yang dapat merenggang dan melebar. Terdapat racun pada jaringan otot ini yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya seperti cacing, udang, atau kepiting kecil. Jaringan otot ini memiliki racun yang jika terkena mangsanya, maka mereka pun akan lumpuh dan siap untuk disantap. Terdapat berbagai spesies cacing pita dengan berbagai warna yang mencolok. Umumnya, mereka ditemukan di celah-celah batu di pantai. Mereka adalah hermafrodit atau bisa berkembang biak sendiri tanpa pasangan. Ini adalah kelabang terbesar di dunia. Namanya adalah kelabang raksasa Amazon atau Scolopendra gigantea. Mereka adalah salah satu spesies lipan gigantik yang berasal dari hutan hujan Amazon, Amerika Selatan, dan Karibia. Walaupun hidup di daerah tropis, kelabang raksasa Amazon sangat menyukai lingkungan yang lembab karena tubuhnya mudah dehidrasi jika lama di bawah sinar matahari. Panjangnya bisa mencapai hingga 40 cm dan berat hingga 400 gram. Kelabang raksasa Amazon memiliki sekitar 46 kaki. Mereka dapat bertahan hidup hingga 10 tahun. Kelabang raksasa Amazon adalah hewan karnivora, predator, dan di alam liar, makanan utama mereka terdiri dari hewan pengerat, katak, burung, kadal, dan serangga lainnya seperti jangkrik. Mereka melumpuhkan mangsanya menggunakan rahang bawahnya yang kuat dan tajam, serta menyuntikkan bisa mematikannya menggunakan taringnya. Bisa dari lipan ini sangat mematikan, dan tercatat pernah menyebabkan 1 kematian anak usia 4 tahun di Venezuela pada tahun 2014. Ini adalah cacing alien dan ternyata ada di Indonesia. Mereka tidak memiliki otak, tidak bertulang, dan buta. Namanya adalah cacing bobit, monster dari laut dalam. Cacing yang mengerikan ini memiliki rahang setajam silet yang bisa membelah mangsanya menjadi 2 sebelum menyeret mangsanya ke dalam lubangnya. Cacing bobit adalah salah satu hewan prasejarah tertua. Mereka berasal dari 400 juta tahun yang lalu. Cacing bobit adalah predator yang berburu dengan cara menyergap. Mereka mengandalkan 5 antenanya untuk merasakan pergerakan mangsanya karena mereka buta. Tubuh cacing bobit penuh dengan bulu-bulu yang digunakan untuk berjalan. Sengatan dari bulu-bulu cacing bobit tersebut juga bisa menimbulkan kelumpuhan saraf pada kulit. Mereka bisa tumbuh hingga panjang 3 meter, dan mereka menyembunyikan sebagian besar tubuhnya, mulai dari kedalaman sekitar 10 hingga 39 meter. Cacing bobit suka membenamkan dirinya di daerah dekat terumbu karang. Ini memungkinkan mereka untuk berbaur dan berburu di tempat yang sempit. Cacing bobit dapat ditemukan di perairan beriklim tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Cacing ini dapat mengeluarkan lendir lengket dari kepalanya untuk menangkap mangsanya. Ini adalah velvet worm, bahasa Indonesianya cacing bludru.
Mereka sudah ada di hutan hujan Kalimantan sejak periode Kambrium atau sekitar 500 juta tahun yang lalu. Onychoper, atau lebih dikenal dengan cacing bludru. Meskipun memiliki sebutan cacing bludru, mereka sebenarnya bukan cacing. Mereka memiliki 200 spesies yang berbeda. Cacing bludru berkerabat dekat dengan antropoda seperti laba-laba, udang hingga lipan, dan tardigrada seperti beruang laut. Meskipun penampilannya lucu dan menggemaskan, mereka sebenarnya adalah karnivora yang rakus dan aktif. Cacing ini biasanya memangsa laba-laba, rayap, dan kumbang menggunakan strategi berburu yang unik, yaitu dengan mengeluarkan lendir lengket dari kedua kelenjar lendirnya di setiap sisi mulutnya. Mereka mengeluarkan lendir lengket berwarna putih susu yang digunakan untuk menjerat mangsa dan untuk pertahanannya. Cacing bludru dapat ditemukan di hutan beriklim sedang dan tropis, khususnya di Australia, Selandia Baru, Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, serta Asia Tenggara dan India. Ini ulat paling menakutkan, tetapi juga paling keren di dunia. Mereka adalah ulat bertanduk setan atau Horky Horned Devil. Ulat ini memiliki penampilan yang menyeramkan sebelum menjadi nganggat regal atau royal walnut yang indah. Ulat bertanduk setan terlihat aneh dengan warna-warna yang cerah dan tanduk raksasanya. Tetapi terlepas dari penampilan dan namanya yang menakutkan, ulat ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Tetapi bagi predator, warna-warna yang cerah dan bintik-bintik yang besar merupakan tanda untuk menakut-nakuti predator. Warna-warna yang cerah sering dihubungkan dengan racun di dunia hewan, sementara fungsi tanduknya membuat ulat ini sulit untuk ditelan. Ketika terganggu, ulat ini akan membuat suara berdengung untuk memperingatkan predator. Mereka adalah salah satu ulat terbesar di dunia. Tubuhnya dapat tumbuh hingga 15 cm. Ketika telah tiba saatnya, ulat ini akan bertransformasi menjadi nganggat regal. Ini adalah salah satu nganggat terindah dengan tubuh berbulu dan berwarna orange serta tanda kuning pucat. Mereka dapat ditemukan di seluruh Amerika Serikat. Cacing ini dijuluki sebagai cacing abadi. Namanya adalah hammerhead worm atau cacing kepala martil. Mereka adalah hewan hermafrodit yang artinya mereka memiliki semua jenis kelamin, sehingga cacing ini dapat berkembang biak dan membuahi telur di dalam dirinya sendiri. Cacing martil juga disebut abadi karena mereka dapat bereproduksi melalui fragmentasi, yang artinya jika cacing dipotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian dapat beregenerasi menjadi organisme. Cacing martil berasal dari Asia dan Madagaskar, tetapi mereka dapat ditemukan juga di Eropa dan Amerika Utara. Makanan cacing martil adalah cacing tanah, siput, dan mereka juga kanibal. Cacing martil dianggap sebagai spesies invasif karena cacing ini memakan cacing tanah sebagai makanan utamanya. Jika jumlah cacing tanah menurun drastis, maka kesuburan tanah juga akan berkurang, dan ini mengancam keberlangsungan flora dan fauna lainnya. Mereka berburu dengan menggunakan otot-otot mereka yang dilapisi cairan lengket untuk mencegah mangsanya melarikan diri. Mereka juga memiliki racun yang sebanding dengan ikan buntal. Serangga ini dipenuhi dengan parasit yang sangat mengerikan. Ini adalah cacing bulu kuda atau ular rambut, sang parasit pengendali pikiran. Nama ilmiahnya adalah Nematomorpha. Mereka termasuk hewan parasitoid, yaitu organisme yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tubuh inangnya. Cacing bulu kuda memiliki sekitar 2000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Nama cacing bulu kuda mengacu pada legenda kuno di mana bulu kuda yang jatuh ke air dan menjadi hidup. Semua ini berawal dari air. Telur parasit yang menetas dan menjadi larva akan dimakan oleh larva serangga lain. Larva serangga tersebut akan bermetamorfosis menjadi serangga dewasa dan meninggalkan air. Ketika serangga tersebut mati atau dimangsa oleh serangga lain, di saat itulah larva parasit akan menemukan inang yang sesungguhnya. Inang sasarannya adalah antropoda yang sebagian besar berupa jangkrik, kecoa, dan belalang. Larva parasit akan tumbuh di dalam serangga tersebut, menyerap nutrisi dan lemaknya. Ketika larva parasit sudah cukup dewasa, kurang lebih 1 bulan, parasit akan mulai mengendalikan pikiran inangnya. Mereka akan membuat inangnya berjalan-jalan tanpa berpikir, layaknya zombie atau mayat hidup. Saat hal itu terjadi, parasit akan mengendalikan serangga tersebut untuk masuk ke dalam air. Saat serangga telah masuk dan jatuh ke dalam air, cacing bulu kuda akan keluar dan dapat berkembang biak, menyebarkan larva-larvanya kembali. Sementara inangnya
akan tetap bisa bertahan jika tidak tenggelam di dalam air.